Nah baik teman-teman sekalian, kita simak dulu argumentasi dari Ustadz Nuruddin berikut ini. Jadi yang bertempat di atas langit itu pastilah sebuah jisim, konsekuensinya begitu. Nah orang Salafi Wahabi itu seringkali, oh enggak, kita enggak menyebut Allah sebagai jisim, tapi konsekuensi dari keyakinan Anda tuh begitu. Itu konsekuensi dari keyakinan Anda. Nah tugas Anda adalah memutus konsekuensi itu. Benar nggak kalau bisa dikatakan Tuhan bertempat itu tidak berkonsekuensi pada kejisiman? Jadi kaidah-kaidah rasional menolak akidah semacam itu, teks-teks yang dijadikan sandaran juga teks yang bersifat dhonni. Dhonni itu artinya masih multitafsir, masih bisa dimaknai secara berbeda gitu ya. Nah jadi di sini Ustadz Nuruddin menganggap kalau Allah di atas langit itu berarti bertempat. Benarkah demikian? Kita simak bantahan Ustadz Firanda berikut ini. Allah berada di luar alam. Di luar alam itu bukan tempat. Nah kalau ada tempat namanya masih apa? Masih bagian dari alam. Allah di luar alam, di luar tempat, dan itu di atas alam semesta. Di manakah itu? Tidak di mana-mana. Artinya Allah ke arah atas dan Allah tidak di suatu namanya ruang hampa, enggak ya. Allah pokoknya di luar alam. Segala tempat yang kita takdirkan, yang kita pikirkan itu bagian daripada alam. Setelah alam ada Allah Subhanahu wa taala. Allah di luar alam. Jadi jangan kita bayangkan berarti kalau kita mengatakan Allah di atas arsy melazimkan Allah itu berada di suatu tempat, tidak demikian. Tetapi Allah di atas melazimkan Allah berada di luar alam semesta ini, dan semua yang dinamakan tempat baik ruang hampa dan yang lainnya adalah bagian daripada alam semesta. Bagaimana ya tidak bisa kita bayangkan. Wong antum saja tidak tahu di mana ujung langit. Nah jadi teman-teman sekalian, keberadaan Allah di atas langit itu tidak serta-merta bahwasanya Allah itu bertempat, sebab di atas langit atau di atas arsy itu sudah nggak ada yang namanya tempat, melainkan cuma ada Allah. Jadi gak relevan bila dikatakan Allah di atas langit itu berarti Allah berada di suatu tempat seperti yang diasumsikan oleh Ustadz Nuruddin barusan. Nah masalahnya kaum Salafi Wahabi ini adalah golongan yang memahami Quran dan Sunnah secara tekstualis, secara harfiah. Kalau dikatakan ada kata yad, artinya tangan. Allah punya tangan tidak seperti tangan kita. Yanzilu Rabbuna, Allah turun dalam arti yang hakiki, tapi tidak seperti turunnya kita. Ini akidah semacam ini nggak dikenal dalam Salafus Saleh. Ini hanya klaim sepihak saja ya. Ustadz Nuruddin mengingkari Allah punya tangan dan ayat yang menyatakan tangan Allah mesti ditakwil. Kita simak bantahannya. Kenapa mereka ucapkan begitu Pak? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Tapi kalau mereka katakan Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah bersemayam di atas arsy tanpa butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan segala sesuatu dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Paham tidak, Pak? Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Mendengar, Allah mendengar. Manusia mendengar tidak, Pak? Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia? Tidak. Allah Maha melihat, manusia melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Enggak. Demikian pula bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluknya. Nah jadi akan masuk akal bila kita mengimani Allah punya tangan, sebagaimana telah dinyatakan dalam Al-Quran, namun tidak dengan menyerupakannya terhadap tangan makhluk, sebab bila kita bisa menerima kalau Allah punya penglihatan namun berbeda dengan penglihatan makhluk, kenapa kita tidak bisa menerima kalau Allah punya tangan namun beda dengan tangan makhluk? Sebelum adanya tempat Tuhan sudah ada. Sebelum adanya langit, sebelum adanya arsy Tuhan sudah ada. Kalau ada orang bilang Tuhan di arsy bertempat dan di langit, itu sebelum adanya arsy dan langit Tuhan ada di mana? Oke, itu muskil, akidah semacam itu muskil dan bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sebelum makhluknya ada, Allah ada di mana? Itu pertanyaan yang tidak hanya mencari-cari masalah. Umpamanya nih. Gelas ini ada di meja. Sebelum meja ada, gelas ada di mana? Ya, bahwa kita menunjukkan gelas ada di meja itu untuk menunjukkan letak gelas berada di atas meja. Sebelum meja ada, sebodoh amat ngapain? Bukan pikiran kita, ya. Sebelum makhluk ada, ya, maka kita tidak ada. Kata ada juga tidak ada. Pertanyaan itu juga tidak perlu ada. Nah kalau ini barulah relevan bila pertanyaan Allah ada di mana sebelum menciptakan makhluk, adalah pertanyaan yang keliru dan gak semestinya dilontarkan, sebab ketika Allah belum menciptakan apa-apa, maka otomatis tempat pun juga gak ada. Wa dzalika muhal, dan itu mustahil. Faqauluhu rabbil alamin, maka dengan demikian firman Allah Rabbul alamin yadullu ala tanzihi dzatihi 'anil makan wal jiha bihadzal i'tibar, menunjukkan kesucian zatnya dari tempat dan arah. Sering orang mengatakan serahkan saja kepada yang di atas, artinya kepada Allah ya. Tapi istilah di atas itu maknanya sebenarnya makna metafor. Orang-orang yang berkata Tuhan
Di atas kita itu artinya secara kedudukan, bukan secara tempat. Bukan berarti kalau kita mengatakan Tuhan di atas atau mengisyaratkan tangan ke atas, Tuhan itu ada di sana. Enggak, kita enggak meyakini Tuhan bertempat. Itu menunjukkan kedudukannya yang maha tinggi dari makhluk-makhluknya. Bahwa kita ini rendah dan Tuhan itu lebih tinggi kedudukannya ketimbang kita. Jadi kalau maknanya demikian ya enggak jadi masalah. Tapi kalau dikatakan di atas dalam arti arah, itu keliru. Karena arah itu hanya berlaku bagi jisim, bagi benda, ya. Ini syubhat ya. Kata mereka begini. Kalau Allah di atas berarti tajsim, berarti kita menyatakan Allah, melazimkan Allah itu berjasad. Kenapa? Karena dia terfokuskan pada satu arah. Nah, kalau terfokus pada satu arah berarti Allah itu jism, jasad. Dan ini syirik kata mereka. Kita bilang kalimat jism atau jasad itu kalimat yang memiliki banyak makna. Bahasa Indonesia apa? Ambigu ya. Bisa makna baik, bisa makna buruk. Kalau maksud Anda jasad tersebut seperti jasad manusia, maka itu kesyirikan. Tapi kalau maksudnya jasad tersebut atau jism tersebut artinya zat, maka kita bilang Allah punya zat. Allah punya zat atau tidak? Punya zat. Tatkala Nabi SAW mengatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, berarti Rasulullah SAW sedang menunjuk kepada zat Allah. Dan ini tidak melazimkan kesyirikan sama sekali. Sebagaimana manusia punya zat, Allah punya zat, tidak berarti zat Allah sama dengan zat manusia. Kalau Allah punya zat, apa masalahnya? Tapi kalau Anda mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, apa bedanya dengan Allah tidak ada? Coba, dia mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Terus, apa lagi? Apa bedanya dengan tidak ada? Tidak bisa ditunjuk katanya. Allah tidak bisa ditunjuk. Terus, apa bedanya dengan tidak ada? Coba, bedakan antara Allah yang kau sifati tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diisyaratkan dengan kalimat tidak ada. Apa bedanya? Enggak ada bedanya, sama-sama tidak ada kalau begitu. Anda sedang mensifati sesuatu yang tidak ada. Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di luar alam. Akidah Ahlussunnah Allah di luar alam semesta. Mereka mengatakan Allah tidak di alam, Allah tidak di luar alam, Allah tidak di dalam alam, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diberi isyarat. Nah, ini kalau gitu Allah tidak ada. Oleh karenanya orang-orang Asy'ariyah mereka bingung tatkala mereka mendapati bahwasanya hadis-hadis dan dalam Al-Qur'an menjelaskan Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bisa dilihat pada hari kiamat kelak, dan ini akidahnya Asy'ariyah. Berbeda dengan orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Hadisnya mereka tolak semua, kata mereka hadisnya dhaif. Ayat-ayat mereka takwil seluruhnya. Nah, Asy'ariyah untuk masalah Allah dilihat pada hari kiamat di surga, mereka mengimani. Kenapa? Hadisnya mutawatir dan ayat-ayatnya jelas. Ya. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kata Allah pada hari tersebut wajah-wajah bergembira. Ila rabbiha nadhirah. Kenapa mereka gembira? Karena mereka melihat Rabb mereka. Ini dalam Al-Quran. Dalam hadis banyak. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah SAW, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat kelak sebagaimana kalian melihat bulan ini di bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kata Nabi, kalian tidak perlu berdempet-dempetan untuk melihat Allah. Sebagaimana kalau kalian melihat bulan perlu dempet-dempet atau tidak? Tidak perlu. Semua lihat ke atas, semua lihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan di sini Nabi mensamakan, bukan Nabi menyamakan Allah dengan bulan, tidak, tapi Nabi menyamakan bagaimana cara melihat Allah dengan cara melihat apa? Bulan. Berarti Allah bisa dilihat pada hari kiamat dengan melihat ke atas. Nah, para orang Asy'ariyah bingung. Mereka mengatakan di dunia kita tidak boleh mengatakan Allah di sisi tertentu. Tidak boleh kita mengisyaratkan Allah di atas. Ini semua syirik. Nah, bagaimana dengan hari kiamat? Bukankah kita lihat Allah ke arah tertentu? Ke arah atas. Mereka bingung dengan sisi kata mereka, kita melihat Allah tidak tahu bagaimana caranya. Namanya kalau kita melihat ada muwajah, ada saling berhadapan. Bagaimana ente lihat di belakang sini? Atau ente namanya kita melihat itu berarti ada yang di depan kita, itu tidak? Berarti kalau ada yang di depan kita melazimkan ada arah tertentu yang kita arahkan. Mereka mengatakan kita lihat bukan ke arah tertentu. Terus bagaimana? Wallahu alam katanya. Dan ini makanya orang-orang Mu'tazilah mengejek mereka. Seperti Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, dia mengejek Asy'ariyah. Dia mengatakan wa tasattaru bil balkafah. Ya, mereka ini orang-orang bodoh ya, tatkala ditanya akhirnya mereka mengatakan berlindung dengan kalimat bila kaif, saya tidak tahu bagaimana cara melihat. Ya, jelas namanya melihat di depan kita. Berarti tatkala di hari kiamat kita melihat Allah, maka ke arah tertentu. Maka kita katakan orang-orang Asy'ariyah kontradiktif. Kenapa? Mereka di dunia tidak boleh, kata mereka tidak boleh kita menyatakan Allah di arah tertentu, tapi waktu di akhirat
Bisa melihat apa? Allah. Dan namanya melihat pasti ke arah tertentu. Kalau kamu jantan seperti Mu'tazilah bilang Allah tidak di mana-mana, Allah tidak di atas, tidak di bawah, di akhirat Allah tidak bisa dilihat. Selesai urusan. Ini berarti apa? Konsekuensi. Komitmen dengan apa? Pendapatnya. Tatkala Anda mengatakan di dunia tidak boleh ditujukan kepada arah tertentu, tapi di akhirat bisa dilihat, maka ini kontradiktif. Oleh karena banyak ulama menamakan Asy'ariyah dengan mukhannathul Mu'tazilah, yaitu orang bancinya Mu'tazilah. Kenapa? Dia tidak konsekuensi. Tidak komitmen dengan pendapat dia. Nah teman-teman sekalian, dalam apapun itu termasuk dalam beragama, kita memanglah harus menggunakan akal, agar bisa beragama dengan baik dan benar. Namun bukan berarti menjadikan akal sebagai tolok ukur kebenaran, sebab bila kita harus berpatokan dengan akal, maka akal siapa yang mau dijadikan patokan, sementara kita semua memiliki akal masing-masing. Para ulama yang tentunya berakal dan akalnya hebat-hebat itu aja bisa beda dan terjadi perselisihan pendapat kok, jadi akal siapa jadinya yang mau dijadikan patokan. Maka dari itu sikap yang ideal tentunya tidak mendahulukan akal daripada dalil, yang merupakan wahyu dari Allah. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.